berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian, hari ini kalau saya tidak salah, ini pembekalan kita yang ke keempat atau 5 ya. Tapi teman-teman yang baru join jangan cemas. Rekaman pembekalan kita sebelumnya itu ada di channel YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa teman-teman nanti bisa menyimak pembekalan kita sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat kita hormati, nyaris 24 jam ya saya pantau itu grup, dan juga baik itu grup Telegram maupun grup WA kita. Kita yang hadir pada saat ini baru 124 orang dari total peserta kita itu. Bentar, saya tengok. Ada berapa ya pesertanya ya? Peserta kita itu ada 554 orang. Ada 554 orang peserta kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur ini Bapak Ibu sekalian bahwa kita diberi kesehatan dan intensivitas kita berkegiatan nyaris tidak ada kendala. Tinggal lagi bagaimana kita menguatkan azam kita, menguatkan hati kita, menguatkan semangat kita. Mengapa demikian? Tinggal 16 hari lagi ceritanya nih. 16 hari lagi, bayangkan lebih kurang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Bapak Ibu sekalian. Waduh. Saya makanya di grup itu saya bilang kita tidak punya waktu yang banyak teman-teman sekalian. Kita tidak punya waktu yang banyak. Khusus gitu, jangan sampai nanti liburan lebaran kita itu justru membuyarkan fokus kita. Itu yang kami inginkan. Jadi jangan sampai nanti liburan lebaran kita membuyarkan fokus kita. Meskipun nanti lebaran kita tetap pantau grup kita, minimal grup Telegram. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru join kami sampaikan bahwa kegiatan pembekalan dan tryout kita ini, pertama, kita adakan pembekalan. Ini pembekalan kita bakal minimal 10 kali pertemuan melalui Zoom. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akan pertemuan minimal 10 kali pertemuan via Zoom. Kemudian kita rekam dan juga nanti kita kita kirimkan rekamannya sama teman-teman. Yang kedua, kita tryout secara intensif melalui grup Telegram. Kita tryout intensif melalui grup Telegram, dan itu setiap hari soal itu dikirim dan mohon dikerjakan. Setiap malam saya itu instruksikan bahwa kami tunggu Bapak Ibu di jam sekian di grup Telegram. Yang saya pantau itu tidak sampai 100 orang yang online. Setiap malam itu nggak sampai 100 orang. Nah, kenapa demikian? Mengerjakan soal-soal di Telegram itu asik sebenarnya. Karena kita bisa klik langsung, kemudian kita bisa tengok langsung benar atau salahnya jawaban kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kami sudah dan tengah menyiapkan. Ada beberapa link yang sudah kami siapkan. Link tryout melalui Google Form. Dan itu bisa diulang-ulang nanti, Bapak Ibu sekalian. Bisa Bapak Ibu ulang-ulang sampai nilainya maksimal nanti. Jadi itu nanti kami kirimkan dan bisa diulang-ulang. Sabar ya, sabar, tenang aja. Pokoknya Bapak Ibu kami kawal sampai tuntas nanti. Tenang aja. We will give you the best for you semuanya. Kami berikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Kira-kira begitulah. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian kita akan rekam pembahasan soal dan kisi-kisi. Itu ada. Nah nanti kita kirimkan supaya nanti di samping kita membaca, kita juga bisa menyaksikan audio visual gitu ya. Sehingganya Bapak Ibu sekalian, complicated. Semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan agar Bapak Ibu lulus. Kemudian yang kelima ya, semua file-file, baik itu informasi, baik itu kisi-kisi, baik itu contoh soal, baik itu file modul materi, dan lain sebagainya, itu kita kirim di grup. Dan itu di grup WA bagi teman-teman yang udah dari awal-awal join, kecuali yang baru siang ini join di grup ya, itu belum dapat. Tapi dari yang kemarin join, dari dulu sampai kemarin atau sampai tadi pagi join, itu udah bisa lihat contoh soal. Ada yang wajib di print.
Kalau ada kami kalau apa namanya itu ada yang kami printkan, ini tolong wajib di print. Kisi-kisi itu wajib di print Bapak Ibu sekalian, serta contoh soal yang dari Bank Soal Win Bandung itu. Nah, itu wajib di print karena ketika kita cocokkan kisi-kisi dengan contoh soal itu banyak yang relevan. Nah, ketika banyak contoh-contoh soal yang relevan, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian ini akan membantu kita, akan menuntun kita dan membantu kita Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, seperti postingan kami di ini, postingan kami di apa namanya itu di grup ya, seperti postingan kami di grup bahwa apa namanya itu kita punya waktu tidak lama, kita tidak punya banyak waktu Bapak Ibu sekalian buat musiknya. Pak aturan tadi masuk dengerin musiknya. Bentar, ini kita cari dulu. Tes PPG PAI. Oke. Bentar. Mana dia? Nah, ini dia. Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Bentar. Mana ada informasinya? Nah, sekarang sudah tanggal 23 ya. Sekarang sudah tanggal 23 Bapak Ibu sekalian, dan tentu Bapak Ibu sudah memastikan bahwa akun siaganya aman ya. Pastikan akun siaga Bapak Ibu aman dan tidak ada kendala nantinya. Tidak ada kendala nantinya di akun siaga Bapak Ibu, sebab nanti informasi pemanggilan dan cetak kartu itu nanti ada di siaga. Ini Bapak Ibu sekalian, lebih kurang 16 hari lagi, waktu yang sangat singkat ya. Waktu yang sangat singkat bagi kita semua, 2 minggu. Katakanlah 2 minggu. Kami ingatkan, 2 minggu itu udah masuk libur lebaran itu. Libur lebaran. Euforia lebaran, jangan sampai nanti menyedot fokus kita. Jadi kami ingatkan, jangan sampai lalai, lengah untuk mempersiapkan diri, apalagi sebentar lagi liburan lebaran. Kan itu. Ingat, tampil tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Maju tanpa latihan akan kalah di pertempuran. Pretest tanpa pembekalan dan latihan akan gagal saat ujian. Jadi persiapkan diri, ayo latihan. Itu pesan pertamanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan lagi, karena kami pantau itu. Kami pantau di Telegram berapa yang mengerjakan soal. Kemudian kami pantau juga berapa yang hadir di Zoom. Kami pantau terus itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami pantau terus berapa orang yang baca pesan kami. Kan bisa dipantau tuh, berapa orang yang pantau. Jadi kami ingatkan, kemarin sudah disampaikan, tengok grup WA dan grup Telegram kita itu 3 kali minimal 1 hari. Pagi, siang, sore, atau malam gitu ya. Agar apa? Agar tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi memang berjuang itu berat Bapak Ibu. Latihan itu berat. Berat, sangat berat. Apalagi ini bulan puasa. Kemudian belajar itu berat. Belajar itu berat sangat. Tapi yakin tidak ada yang berat kalau kita punya fokus, niat, dan semangat yang tinggi. Maka mengutip apa yang disampaikan Imam Syafi'i, bila mana Anda tidak sanggup menahan pahitnya, lelahnya menuntut ilmu, maka siap-siaplah Anda akan merasakan pahitnya kehidupan. Kan gitu. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, di grup Telegram itu, saya ingin lihatkan ke Bapak Ibu sekalian. Di grup Telegram itu kita juga setiap hari kirimkan soal-soal. Mohon nanti dikerjakan. Nah, di grup Telegram itu, Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan, bentar. Ada kemarin malam ya, kalau saya tidak salah kami berikan penjelasan bahwa
jangan Bapak Ibu terjebak dengan kata-kata kecuali. Jangan terjebak dengan kata-kata kecuali. Kalau ada di soal itu kata-kata kecuali, atau ada di soal itu kata-kata yang bukan, nah gitu. Ini dia. Barangkali bisa dibaca. Kunci jawaban adalah yang ada tanda checklist setelah Bapak Ibu menjawab atau mengklik jawaban. Jadi ketika ada tanda checklist, itulah kuncinya. Nah, latihan mengerjakan soal, sekali lagi Bapak Ibu, latihan kita mengerjakan soal di Telegram ini sekaligus menggiring kita mengetahui jawaban yang benar. Jadi ketika udah kita klik jawabannya, kita tahu, oh ini benar. Oh ternyata saya salah jawab. Gitu. Jawaban yang benar itu yang ada tanda checklistnya. Dan tandai jawaban yang benar tersebut serta diingat-ingat. Tandai jawaban yang benar itu serta diingat-ingat. Nah, dari pantauan kami, dari hasil jawaban Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ini evaluasi kita ya. Dari pantauan kami, hasil dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, sepertinya kita harus banyak membaca, belajar dan latihan terus. Karena satu kisi-kisi itu ada 5 contoh soalnya kadang-kadang dibuat di sini. Jadi satu kisi-kisi itu kadang ada 5 contoh soal, ada 4 contoh soal. Jadi jawabannya itu-itu juga, tapi diputar-putar redaksi soalnya dan tekstur soalnya. Nah, jadi dari pantauan kami Bapak Ibu sekalian, dan banyak juga yang juga menjapri, waduh soalnya kok sulit kali Pak. Ya memang begitulah adanya Bapak Ibu sekalian, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa. Karena untuk itulah kitanya latihan gitu ya. Untuk itu kita latihan, sehingganya tidak ada yang sulit nanti. Sekarang biarlah sulit terasa, tapi nanti ketika ujian yang sesungguhnya, insya Allah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu udah berlatih, nggak ada yang sulit lagi. Kemudian perhatikan kata-kata yang bukan atau kecuali pada soal. Jadi semangat, kita bisa, tujuan kita hanya satu, lulus. Jadi tujuan kita hanya satu, yaitu lulus pretest. Bapak Ibu sekalian, untuk ikut pretest itu syaratnya ya aktif di siaga. Jadi tidak pakai kuota. Jadi untuk untuk lulus itu ya bisa jadi lulus sebanyak-banyaknya kalau memang sudah mencapai passing grade atau itu. Tetapi untuk kuota PPG-nya nanti yang yang terbatas nanti. Sebentar Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, sorry Bapak Ibu. ada ini. Ada teman. Kegiatan sekarang banyak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu dia. Nanti ini bagi yang baru join, ini kalau teman-teman yang udah lama join, udah paham nih gimana cara kerjanya di grup Telegram ini. Nah, bagi teman-teman yang baru join, mohon nanti dikerjakan, diangsur-angsur. Ingat, try out di grup Telegram ini bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang udah lama join di grup Telegram, barangkali udah paham cara kerjanya, skemanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang baru, tolong dikerjakan, dibaca soal ini kalau soal yang terbaru ini udah 200 sekian kita posting soal-soalnya Bapak Ibu sekalian kita upload. Nah, tolong dikerjakan Bapak Ibu yang yang baru join. Yang baru join tolong dikerjakan sampai tuntas soal-soal kita tersebut. Ini ada 2 revisi soal, kemarin ada yang salah karena opsinya sampai ada opsinya yang yang salah. Jadi ini kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bila mana ada teman-teman yang belum mendownload Telegram, di-download di Play Store, kemudian nanti join di grup Telegram kita.
Karena saya lihat ini baru 500 orang dari total peserta kita, masih ada yang belum join. 500 kali Nah, 50. masih ada yang belum join. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin pada hari ini memperlihatkan ke kita semua terkait dengan materi apa saja nanti yang akan diujikan. Nah, materi apa saja nanti yang akan diujikan. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Kita lihatkan, karena tadi ada di Japli saya sama salah satu anggota kita, makasih Pak, ini apa namanya, rincian daripada kisi-kisi materi yang diujikan nanti di kisi-kisi tersebut. Bentar Bapak Ibu sekalian, saya coba cek dulu materi yang lain, bentar. Nanti kita cocokkan ya, kita cocokkan dia dengan bentar. Kisi-kisi, kemudian ini dia soalnya. Bentar. Nah, materi ini sudah kita bagi ke Ibu, ke Bapak Ibu semua. Nih, bisa dilihat ya Bapak Ibu semuanya? Bisa. Bisa ya? Nah, contoh gini. Bisa. Makasih teman yang udah bersedekah ini, udah membantu kita di sini, dan ini tujuannya adalah hebat hebat semua, lulus bersama gitu ya. Maju bersama, hebat semua, dan lulus semuanya gitu. Untuk fikih nih materinya nih. Dan ini Bapak Ibu sekalian, materinya itu kita akan berikan, dan sebagian di modul itu sudah kita berikan sebenarnya, cuman mungkin belum sempat kita buka dan kita baca secara intens. Fikih, konsep zakat tanah yang disewakan. Itu satu Bapak Ibu. Jadi konsep zakat tanah yang disewakan. Sebentar, saya cocokkan dulu. Bentar Bapak Ibu. Mana dia soalnya? Nah, sebentar. Nah, ini dia. Sebentar, sabar. Nah, jadi ini sebentar Bapak Ibu. Aduh, mana dia? Hilang lagi dia. Bentar. Ini dia. Nah, jadi ini perlu kita ini, tolong di print nanti ya Bapak Ibu, kisi-kisi ini. Kalau kisi-kisi ini lebih ke materi sebenarnya. Materi pokok atau materi apa saja yang akan diujikan nanti. Ini dia. Pertama, konsep zakat tanah yang disewakan. Kemudian yang kedua, konsep zakat profesi. Yang ketiga, konsep zakat produktif. Keempat, konsep pembagian zakat. Kemudian nikah dalam ajaran Islam. Monogami dan poligami. Kemudian nikah mut'ah. Konsep tentang bank. Kemudian bunga bank dalam ajaran Islam. Riba dalam ajaran Islam. Fee dalam ajaran Islam. Konsep pemerintahan dalam Islam. Bentuk-bentuk sistem pemerintahan dalam Islam. Dan yang ke-15, konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Nah, sampai nanti ke bawah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, konsep takwil. Ini ada soal saya posting tentang takwil.
teori belajar dalam pembelajaran. Ini udah masuk pedagogik kita ini, Bapak Ibu. Kita belum, tadi baru masuk soal ini tadi. Jadi udah kita posting soal ini tadi. Nah, kemudian perkembangan peserta didik, evaluasi pembelajaran, dan karya ilmiah. Ini, teman-teman sekalian, materi-materi yang Bapak Ibu diujikan materi ini ke Bapak Ibu pada pretest ini sama dengan materi yang di PPG kan. Ketika nanti Bapak Ibu ujian pengetahuan, maka nanti ini juga yang akan diujikan. Maka beruntung sekali Bapak Ibu sebenarnya mengikuti pretest. Ketika nanti Bapak Ibu PPG juga hal yang sama. Kenapa? Kan ada pretest, kalau UP itu ibarat kata post testnya. Pre itu ibarat kata pra kita mengikuti pendidikan. Kemudian nanti setelah kita mengikuti pendidikan, nanti ada postnya. Jadi ada pre, ada post gitu ya. Ada sebelum dan ada yang sesudah. Nah, kita fokus untuk pembekalan kita hari ini, kita fokus ke fikih dulu. Ayo kita lihat pembahasannya. Bentar. Nah, ini dia contoh soalnya. Maaf Ketua, Ya. sebentar. Yang file yang Ketua saya screen tadi itu dikirim di mana ya? Saya nggak ketemu tuh Ketua. Di Telegram saya kirim, kemudian di ini juga saya kirim, di WA juga saya kirim. Kalau tidak nanti kita kirim ulang, aman itu. Nah, pokoknya Yes, semuanya kita kasihkan lah. Nah, ya, semuanya kita kasihkan. Oke, ini dia. Kemudian kita cocokkan yang kita lihat tadi, kita cocokkan dengan ini, Bapak Ibu. Soal-soal kita itu kan, ini file udah saya kirim juga nih. Ini saya bilang wajib di print. Soal-soal ini, soal tahap awal ini soal yang kita upload di Telegram. Nah, ini dia. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan itu? Jawabannya siapa, Bapak Ibu? Jawabannya siapa? Si penyewa tanah. Jadi ini jawabannya ini, Bapak Ibu. Jadi menurut jumhur ulama, kalau ada orang yang menyewa tanah, yang mengeluarkan zakatnya itu adalah si penyewa tanah. Baik, berikutnya. Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya, baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat. Nah, ini harus baca modul nih. Karena di modul itu ada beberapa pendapat pakar fikih tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, menurut Abu Zahra, nah ini, jadi kuncinya ini, kunci jawabannya ini Bapak Ibu. Kalau menurut Abu Zahra, bahwa tanah yang disewakan itu si pemilik dan si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Itu menurut Abu Zahra. Tapi kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan atau mayoritas ulama yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah si penyewa tanah. Oke, yang ketiga. Sabar ya, step by step kita ikuti materi dan soalnya supaya nanti connect dia. Jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh, tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Ini pendapat dari Abu Hanifah. Jadi ini Bapak Ibu, berbeda dia poin 1, poin 2, poin 3. Jadi kalau poin 1 jumhur ulama mengatakan bahwa zakat itu dikeluarkan oleh si penyewa. Menurut Abu Zahra, zakat itu dikeluarkan oleh si penyewa dan si pemilik tanah. Menurut Abu Hanifah, zakat itu dikeluarkan oleh si pemilik tanah. Nah, beda kan? Nah, tapi Bapak kita setidaknya pada hari ini kita udah dapat pemahamannya. Ya kan? Oke, udah paham ya. Yang keempat, berikut ini tokoh ulama yang berpendapat bahwa penyewa tanah lah yang wajib membayar zakat kecuali, ini kecualinya nih. Nah, kecuali. Jadi yang di antara ulama yang mengatakan bahwa penyewa tanah lah yang wajib membayar zakat, Mahmud Saltut
Imam Malik, Syafi'i, Imam As-Sauri, dan Imam Ibnu Mubarak mengatakan penyewa yang mengeluarkan zakat. Sedangkan Abu Hanifah kan dibolak-baliknya nih. Yang kecualinya ini yang saya maksud tadi. Hati-hati dengan kata-kata kecuali gitu. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa yang mengeluarkan zakat itu adalah si pemilik tanah. Nah, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Semangat Bapak Ibu, jangan ngantuk. Nanti saya akan colek nanti. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk yang tertidur. Oke. Sekarang ini dia. 1, 2, 3, 4. Ini konsep kisi-kisi nomor 1 nih Bapak Ibu. Disajikan narasi tentang tanah. Nah, jadi disewakan oleh pemilik kepada mahasiswa dapat menentukan pihak yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewaan. Jadi ini dia. Nah, siapa yang tentang konsep zakat tanah yang disewakan. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini gaji lagi nih Bapak Ibu tentang zakat profesi. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta. Membayar sekolah 2 orang anak 1 juta. Membayar cicilan rumah 550.000. Dan membayar listrik 100.000. Jika harta itu dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling setara dengan 522 kg beras. Nah, dengan waktu pengeluaran zakat, haul, syarat zakat itu kan haul Bapak Ibu. Nah, haulnya setiap kali menerima penghasilan. Jadi kalau zakat gaji itu seperti kita di PNS juga itu otomatis sekali kita mengeluarkan, sekali terima gaji udah langsung dipotong, langsung didebit di rekening kita. Nah, sementara harga, nah kemudian, jadi kalau zakat profesi itu, zakat gaji itu setiap kita terima gaji dikeluarkan. Sementara harga beras per kilogramnya Rp8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Bingung juga kita nih. Mutar-mutar, ini harus dihitung, banyak kali panjang. Nah, jadi langkahnya begini. Tengok, 1, di bawah ini Bapak Ibu. Menentukan nisab dulu dalam hal ini adalah 8.500 kali 522 sama dengan 4.437.000. Artinya, si Ahmad, Pak Ahmad, wajib membayar zakat profesi karena penghasilan dia adalah 8 juta. 8 juta. Nah, 8 juta kurang 2.650.000. Jadi penghasilannya 5.350.000, arti kata di atas nisab. Nisab itu adalah 4.437.000. Jadi kalau gaji seseorang sudah mencapai 4.437.000, ini kan dianalogikan dengan 522 kg beras tadi. 8.500 dikali 522 gitu kan. Maka dia sudah sampai nisab. Arti kata nilai bersihnya dia itu di atas angka 4.437. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesi adalah 2,5% dari 5 ini. Jadi angka 133.750 ini didapat dari mana? Didapat dari 2,5% dari 5.350.000 rupiah. Itu langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian. Nanti dicocokkan aja nanti bila mana soal yang sama, gambaran soal atau tekstur soal yang sama juga keluar nanti. Intinya adalah kita harus bisa menentukan besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan. Soal ini pasti keluar nanti Bapak Ibu. Cuman walaupun tidak seperti ini soalnya, namun soal dengan substansi yang sama itu pasti keluar nanti dengan angka-angka yang berbeda-beda. Intinya adalah yang harus ditentukan dulu nisabnya. Itu langkah pertamanya. Berapa nisabnya?
Jadi maka nisabnya apa namanya itu, kalau Pak Ahmad ini nisab dari profesi hasil dari gajinya itu 4 apa namanya itu nisab nisab dari bahan pokok gitu ya, harga gabah yang disetarakan dengan pendapatannya itu tadi 4.437.000. Nah, sementara ketika udah dikurangi ini dikurangi itu, Pak Ahmad bersih menerima 5.350.000. Nah, jadi di atas 4 juta. Nah, 2,5% itu tidak dihitung dari 4,4 ini, tapi dihitung dari 5,3 ini. Barulah dapat 133.750. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Abdul Baki adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulannya 5 juta. Jika nisab 522 kg beras harganya 7.000, relatif sih, ya kan? Relatif sih. Nah, berapakah zakat yang dikeluarkan Abdul Baki? Ini ada opsi yang kosong, tapi di soal Telegram saya isi aja opsi ini dengan angka-angka lain. Yang menjadi kunci dan jawabannya adalah 125.000. Zakat yang dikeluarkan oleh Abdul Baki ini dengan gaji dia per bulan 5 juta itu adalah 125.000. Bagaimana menentukannya? Pertama, menentukan nisab dulu. Dalam hal ini adalah 7.000 kali 522. Nih, nisab 522 kg beras harganya 7.000. Ya, jadi dikali 7.000 kali 522 kg beras. Ya kan? Hasilnya 3.654.000. Nah, penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta. Ini kan penghasilan bersih ceritanya nih. Ini penghasilan bersih sudah dikurangi ini itu seperti tadi. Kalau Pak Ahmad tadi disebutkan di situ semuanya. Penghasilan kotornya 8 juta gitu kan. Nah, maka di atas nisab 4.437. Jadi nisabnya angka 5 juta itu udah di atas melebihi nisab. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya 2,5% dari 5 juta, yaitu 125.000. Nah, begitu kira-kira terkait dengan menentukan zakat, jumlah zakat profesi. Jumlah yang harus dikeluarkan dari zakat profesi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya di bawah diskusi sedikit. Boleh, silakan. Masalah zakat tadi Ketua yang di nomor 2 ada di kisi-kisi nomor 2. Di situ kan di soalnya saya yang meragunya itu di redaksi soal gitu. Redaksi soal itu dianalogikannya itu kepada nisabnya itu kepada beras atau makanan pokok gitu kan. Ya. Nah, kalau dianalogikan ke makanan pokok, kenapa pengkaliannya itu tetap 2,5% gitu kan? Kalau pengkalian kalau dia dianalogikan atau dicontohkan ke nisab makanan pokok, tentu harus zakatnya 5% yang dialiri dengan mesin gitu ya. Yeah. Itu kan menurut pendapat dari Abdurrahman Hasan, Abu Zahra dan lain-lain. Yeah. Tapi kalau dikalikan dengan 2,5% berarti sudah jumhur ulama gitu. Ya, sesuai. Jadi kita di sini sesuai dengan jumhur ulama saja, Pak Sri. Oh gitu. Berarti ya, soalnya itu tidak masalah ya, analogi tidak masalah. Pun, sesuai dengan ya kalau di apa itu yang diminta jawaban itu menurut jumhur ulama, tidak menurut yang minoritas. Walaupun umpamanya ada pendapat lain yang mengatakan sekian persen segala macam gitu. Saya kira itu. Ya. Berarti walaupun soalnya analoginya ke atas ke beras kalau makanan pokok tidak ke emas berarti tetap kalinya 2,5% gitu ya. Ya. Benar. Terima kasih itu yang dilakukan. Sama-sama. Sip. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian membahas materi berikutnya. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional. Nah, di bawah ini kan ada tadi itu konsumtif nanti sampai kita ke sana Bapak Ibu materinya di mana gitu ya. Karena di bawah ini ada materi nanti Bapak Ibu sekalian yang kita bahas nanti. Nah,
Baik, Bapak Ibu sekalian, konsumtif tradisional. Nah, di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional, A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha. Zakat fitrah itu, Bapak Ibu, termasuk zakat konsumtif tradisional. Itu dia. Ya. Jadi zakat fitrah termasuk zakat konsumtif karena dia akan dikonsumsi dan bukan berupa modal usaha untuk dikonsumsi. Arti kata stressing pointnya bagaimana di hari Lebaran itu 1 Syawal itu tidak ada orang yang lapar gitu. Tidak ada satupun umat Islam yang lapar, yang tidak makan di hari itu. Itu tujuannya zakat fitrah. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? Siapa pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. B. Muzaki selalu memberi modal. Muzaki selalu selaku yang memberi modal. C. Masyarakat lingkungan mustahik. D. Jawaban A, B, dan C benar. Bapak Ibu, tidak semua opsi jawaban A, B, dan C benar. Terus ini kita pilih. Tidak. Jadi tidak selamanya ini menjadi opsi atau kunci KJ-nya, kunci jawabannya. Nah, dalam hal ini, siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? Yang paling berperan sekali adalah kreativitas mustahiknya untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Jadi, nanti umpamanya saya sebagai mustahik, orang yang berhak mengeluarkan zakat. Terus nanti saya kasih modal. Saya keluarkan zakat untuk modal. Atau saya belikan ternak. Saya belikan ternak dan saya berikan kepada orang yang muzaki ya, kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, sedangkan muzaki orang yang berzakat. Nah, yang paling berperan dalam zakat produktif itu kreativitas mustahik. Contoh, saya muzaki, saya kasihkan zakat kepada si mustahik. Mustahik itu menjadikan zakat yang saya berikan itu tidak saja sebagai konsumsi, tetapi dijadikan modal, dibelikan ternak, kemudian dikembangkan ternak itu, dijadikan atau dibuka warung, kemudian kita jualan gitu ya, sehingganya zakat itu menjadi produktif dia. Jadi yang paling berperan di sini adalah kreativitas mustahik. Orang yang mustahik itu kan orang yang berhak menerima zakat ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki gitu ya. Nah, muzaki. Jadi kreativitas mustahiknya. Bagaimana dia punya keinginan untuk merubah nasibnya sebagai modal yang terus-menerus dikembangkan gitu ya. Arti kata zakat itu kan tujuannya begini. Hari ini kita terima zakat, esok lusa kita tidak terima zakat lagi, tapi justru kita yang mengeluarkan zakat. Itu sebenarnya tujuan hakikat daripada zakat itu. Bukan berarti seperti mental orang kebanyakan sekarang gitu. Mental kebanyakan sekarang bagaimana dia terima terus-menerus gitu. Setiap tahun itu aja orang yang terima zakat. Kenapa? Karena pertama tidak salah juga sih. Karena mentalnya belum dibina, edukasinya belum pas. Yang kedua, jumlah yang diterima belum bisa mencukupi untuk modal. Bisa jadi seperti itu. Nah, dan inilah peran daripada kalau lembaga zakat itu, lembaga amil zakat, atau kalau dulu namanya Basnas gitu ya, Badan Amil Zakat. Kalau dulu sekarang LAS namanya, lembaga amil zakat. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian kecuali. Nah, ini kecualinya ini Bapak Ibu. Konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif. Jadi jawaban kecualinya konsumtif tradisional. Jadi kalau konsumtif tradisional nggak ada hubungannya bahwa zakat berpotensi untuk membangun dan meningkatkan ekonomi karena habis untuk dimakan aja gitu kan, nggak berkembang. Di bawah ini termasuk Di bawah ini termasuk zakat konsumtif kreatif.
A. Zakat fitrah. B. Beasiswa. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. D. Modal usaha. Ini termasuk konsumtif kreatif. Dia konsumtif, tapi kreatif gitu. Itulah beasiswa. Beasiswa itu diberikan kepada anak untuk dia bisa mengkonsumsi dari biaya hidupnya bagi anak atau bagi bagi mahasiswa. Kemudian dengan dia hidup dari beasiswa itu, dia bisa melanjutkan studinya. Itu salah satu contoh zakat konsumtif kreatif itu beasiswa. Di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif. Nah, zakat produktif kreatif, dia produktif kreatif. Bapak Ibu sekalian, A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha. Zakat itu produktif kreatif. Zakat yang diberikan, dia nanti bisa berproduksi dengan kreativitas mustahiknya. Itulah modal usaha, Bapak Ibu sekalian. Modal usaha. Dia berkembang. Kalau modal usaha itu produktif dia gitu. Berkembang dia. Jadi jawaban yang paling pas di soal nomor 12 ini modal usaha. Modal usaha itu termasuk produktif kreatif. Alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. Apa alasannya? A. Fuqara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fuqara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. D. Jawaban A, B, dan C benar. Ya. Jadi ini alasan-alasan, yang tiga ini diantara alasan-alasan kenapa zakat produktif itu memberikan zakat kepada mereka bisa dijadikan sebagai modal usaha. Seperti ini argumentasinya atau alasannya. Jadi A, B, dan C benar. Ini pendapat ulama nih lagi. Menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf, bahwa berkenaan nisab zakat profesi adalah A. Seharga emas 93,6 gram. B. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin yaitu 5%. Ini yang ditanya asli tadi. C. Sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sak atau sekitar 930 liter atau 653 kg. B. Jawaban B dan C benar. Opsi-opsi ini sebenarnya menggiring kita menguasai materi sebenarnya. Bahwa menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf, dan seterusnya, terkait dengan nisab profesi itu nilainya 93,6 gram. Itu nisab menurut mereka ini, nisab zakat profesi itu kalau emas 93,6 gram. Kalau dikiaskan dengan zakat pertanian menggunakan mesin yaitu 5%. Nah, sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sak atau sekitar 930 liter atau 653 kg. Ini menurut nisab zakat profesi menurut Abu Zahra, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Argumentasi zakat profesi itu legal standingnya atau legalitas formalnya menurut syariat itu ada di Quran surah Al-Baqarah 273. Kalau nanti ditanya dasar hukumnya Bapak Ibu. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil itu disegerakan Bapak Ibu. Bukan takjil buka puasa ya Bapak Ibu. Ya, adalah mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil, ajil, segera gitu ya. Segera, cepat. Jadi takjil di sini bukan takjil pabukuan atau buka puasa, tidak, tapi mengeluarkan zakat profesi dengan segera adalah tapi yang ditanya itu takjil itu sendiri ya. Sorry. Yang ditanya di sini adalah takjil itu sendiri. Jadi mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Nah, ini dia Bapak Ibu.
Segera ada. Kata kuncinya ada ta'jil, ada segera. Arti ta'jil itu adalah segera. Jangan salah paham nanti. Mengeluarkan zakat dengan memberikan pabukuan. Itu salah. Bukan ta'jil pabukuan, tapi segera maksudnya. Nah, jawabannya udah pasti A. A ini jawabannya. Kemudian mengeluarkan segera pada waktu setempat, mempercepat sebelum menerima gaji atau honor. D, mengeluarkan kapan saja setiap bulan. Jadi mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Jadi ketika kita menerima gaji, langsung dikeluarkan zakatnya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Itulah konsep ta'jil di dalam zakat itu. Ya, Bu? Ah? Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah, termasuk kelompok mana zakat untuk pembangunan masjid yang sesuai dengan Quran Surah At-Taubah ayat 60. A. Gorim, B. Ibnu Sabil, C. Sabilillah, D. Mu'allaf. Nah, distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah termasuk kelompok mana zakat untuk dikategorikan kemana dia di asnaf yang 8 itu, maka dia masuk dalam kelompok sabilillah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun bahwa ulama-ulama berbeda pendapat juga seperti soal di bawah ini. Tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid kecuali, nah, yang membolehkan itu Mahmud Saltut boleh, Al-Marogi membolehkan, Yusuf Kordowi membolehkan, kecuali Abdurrahman Hasan. Nah, Abdurrahman Hasan tidak membolehkan zakat itu diberikan ke masjid. Nah, sedangkan yang 3 ulama lagi membolehkan dengan dalih atau alasan fi sabilillah. Nah, menurut Mahmud Saltut menyalurkan zakat untuk masjid adalah, ini alasannya, menurut Mahmud Saltut, memberikan zakat ke masjid itu adalah masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung. Itu syaratnya bagi Mahmud Saltut. Dan terakhir pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian, berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali. Nah, berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali. A. Nilai kemaslahatan. B. Berlebih dana zakat. C. Kepentingan syariat. D. Sarana peribadatan. Nah, kecualinya yang bukannya gitu ya. Faktor keabsahannya itu yang benar nilai kemaslahatan, kepentingan syariat, sarana peribadatan. Kecuali berlebih dana zakat. Nah, ada ini enggak alasan ini. Nah, itu kira-kira itu baru 4 kisi-kisi yang kita bahas, Bapak Ibu sekalian. 4 kisi-kisi yang kita bahas pada persiapan pretest kita. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Oke, makasih. Nah, sekarang sebentar. Mudah-mudahan nanti Pak soalnya sama dengan yang ada di situ, Pak. Kalaupun tekstur redaksi soalnya tidak sama, tetapi setidaknya materinya dan pemahamannya sama, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Tinggal lagi saya tidak akan biarkan Bapak Ibu tidur. Saya tidak akan biarkan Bapak Ibu nanti santai, nggak boleh. Karena yang kebayang mas saya sekarang Bapak Ibu sekalian, liburan Lebaran ini bakal jadi pemicu lalainya kita nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini yang penting. Kuncinya adalah sepanjang Bapak Ibu latihan terus, mengerjakan soal-soal terus, Pak insya Allah yakin saya semuanya lulus. Insya Allah lulus. Amin. Dan feeling saya mengatakan, karena memang Bapak Ibu walaupun kita punya waktu yang singkat, tetapi kita punya pointer-pointer yang menentukan untuk persiapan ujian ini. Ini yang bikin saya optimis. Beda dengan teman-teman yang
tes-tes umpamanya di P3K. P3K itu kita kan tidak dikasih kisi-kisi, betul tidak? P3K kita tidak dikasih kisi-kisi, nah, cuman dikasih gambaran bahwa apa namanya itu pedagogik sekian, kompetensi teknis sekian, gitu kan? Soalnya sekian, itu doang yang dikabarkan ke kita. Tapi ini udah jelas nih kisi-kisi, kisi-kisinya udah jelas. Nah, itu dia. Saya berharap nanti yang file-file yang dianggap penting itu Bapak Ibu sekalian tolong di-print. Tolong di-print. Kenapa demikian? Karena dengan kita memegang buku itu, dengan kita memegang file itu langsung akan berbeda tingkat penguasaan secara psikologis daripada kita buka handphone atau buka komputer. Betul tidak? Nanti kalau umpamanya laptopnya bermasalah atau komputernya bermasalah nanti atau handphonenya bermasalah, ya hilang materi-materi. Tapi kalau udah di print kita bisa buka sambil santai gitu kan. Nah, kira-kira itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak kita lanjutkan. Kita sampai jam 2:30 saja. Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Oh ya, nanti Bapak Ibu akan diberikan link. Nanti saya akan tes Bapak Ibu. Saya kasih satu link nanti untuk mengerjakan dan Bapak Ibu dapat berapa. Bapak Ibu nanti dapat berapa nilainya gitu ya. Kita tes nanti. Saya sudah ada satu link dan itu sangat menentukan. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa menjawab itu 100 butir soal betul semuanya, Pak, insya Allah Bapak Ibu lulus. Kira-kira begitulah, karena relatif. Iya, dan itu ya Pak link dapat dan itu juga yang dikerjakan oleh teman-teman yang sedang PPG kemarin. Dan mereka bilang, Pak Melvi 90% lebih apa yang diujikan di situ keluar di saat UP katanya, saat ujian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti walaupun tekstur dan redaksinya sedikit beda, tapi pemahaman. Sekali lagi saya bilang bahwa soal-soal itu berbentuk pemahaman, kontekstual dan juga aplikatif. Mau nanti kita tes gimana itu, tapi ini soalnya ini kita harus bareng-bareng maksudnya harus siap untuk mengerjakannya gitu. Hari Minggu jadi itu Masjid Darussalam. Ya, siap Ketua. Nanti siap 10 dikirimnya Ketua. Oke, sip. Tarweh. Nanti habis tarweh ya. Habis tarweh nanti ya. Sekitar jam ini terkait jam ini, sorry teman-teman kita ini Pak Sri ada yang dari Indonesia Timur. Kalau jam 9 atau jam 21 WIB di Padang atau di jam 21 WIB itu di Makassar itu sudah jam 20 berapa? 22 ya? 22, Pak. 22 udah jam 22 tuh Bu Aisyah. Iya. Nah, jadi nanti dikirim jam 8 aja gitu, nanti dibatasi sampai jam 12 gitu. Iya ya. Jadi nanti kita sesuaikan lah. Karena memang kalau WIB, kalau rata-rata kalau saya kan kami di Padang nih. Kalau di Padang itu selesai sholat itu sekitar selesai tarawih itu jam 9:30 sih, jam 9:30 ya, malam. sama Pak. Di Lampung kalau di ini kalau jam cuman beda jamnya dengan Indonesia Timur gitu ya, untuk Makassar dan seterusnya. Kalau di Jawa Jakarta lebih cepat lagi masuk waktu sholatnya, sekitar 20 menitan lah, 20 menitan. Nah, baik. Oke, nanti malam kita tes ya. Ada satu link. Mohon nanti Bapak Ibu kerjakan link itu. Di samping di Telegram itu wajib. Fardu ain itu yang di Telegram itu. wajib dikerjakan. Saya ini gimana ya? Dari 500 sekian orang peserta kita yang ikut di Zoom itu cuma 149 gitu. Jadi mungkin keterbatasan sinyal Pak. Sinyal bisa jadi Bu Robi, bisa jadi sinyal. Pak, sinyal berulah aja Pak.
Iya. Tapi 149 kalau 500 kurang 149 berarti ada sekitar 350 orang lain yang 350 orang yang terkendala sinyal. Mungkin sinyal batin. Ya saya. Oke, nggak apa-apa. Itu dia. Kita lanjut beberapa menit lagi, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Konsep zakat ya. Zakat. Bapak Ibu nanti tolong di print materi itu dan dibaca. Mudah kok memahaminya. Karena kita belajar itu persiapan ujian masalahnya. Maka motivasi kita adalah mengkoneksikannya dengan soal dan jawaban. Beda dengan belajar kuliah biasa. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anita, Pak, dari Kota Pekalongan. Iya. Itu mengenai ada latihan-latihan. Kalau bisa dimasukkan ke link Google Classroom gimana, Pak? Jadi Pak Remelvi buat GC gitu, nanti kita ikut kelas istilahnya gitu. Jadi nanti ada tugas-tugas. Itu nanti kan kita bisa secara terinci gitu, Pak. Boleh. Sehingga kita kalau lewat WA itu takutnya ketutup atau ada yang belum bisa kita. Tapi kalau di Google kan Classroom nggak kelihatan. Ya, benar. Itu kita sudah ada grup, ada address bersama juga tuh Bu Ujan. Kita kan punya Google Classroom. Saya liatin ya. Seperti tes P3K kalau saya tidak salah kemarin itu. Ada ini. Saya liatin Bapak Ibu sekalian. Pak, mau tanya Pak. Yup. Assalamualaikum, saya Anita, sama dengan kakak tadi. Kebetulan tadi kan tempat saya kerja itu sinyalnya nggak ada Pak. Jadi ini baru masuk Zoom-nya, baru pulang gitu. Jadi terlambat, kurang tahu juga untuk diujiankan di tes nanti itu apa gitu. Oh gitu. Tenang Bu, ada rekamannya. Nanti kita share rekamannya nanti ya. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau ingin lulus gitu ya. 1, Bapak Ibu wajib memantau info-info yang ada di grup dan melaksanakan instruksinya. Yang kedua, Bapak Ibu harus latihan gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu harus mengikuti pembekalan. Saya gimana ya, kadang-kadang geli-geli. Kenapa nih teman-teman? Saya yang sudah sertifikasi udahlah semuanya gitu ya. Tapi kok semangatnya luar biasa untuk membantu Bapak Ibu semua. Gimana? Ayo. Tinggal lagi Bapak Ibu hendaknya 10 kali lipat lagi semangatnya. Maka di jargon saya itu di grup, carilah 1000 alasan untuk bisa. Jangan cari 1 alasan pun untuk tidak bisa. Oke, saya paham itu. Di beberapa wilayah dan daerah ada kesulitan masalah sinyal. Di beberapa wilayah dan daerah ada kesulitan masalah sinyal. Tapi ada beberapa titik tempat yang memungkinkan kita untuk sinyalnya bagus di situ. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti mengerjakannya di situ. Nah, kalau umpamanya biasanya nih Bapak Ibu, kalau kita sendiri-sendiri itu tingkat kemalasannya tinggi. Tapi kalau udah bareng-bareng, udah rame-rame, itu biasanya semangat itu. Nah, jadi nanti kumpulkan beberapa orang di tempat, contoh di tempat Bu Kiki, ada beberapa orang di Kota Payakumbuh dikumpulkan. Insya Allah nanti ya, ini rencana mau ke Payakumbuh nih Bu Chan. Nanti Bu Kiki ngumpulin teman-teman di Payakumbuh dan di kabupaten terdekat. Nah, kita ngumpul di situ. Nah, jadi teman-teman cuma kumpulkan beberapa orang aja cukup. Kemudian nanti belajar. Sehingga targetnya lulus. Belajar itu tidak sekedar formalitas, tapi targetnya lulus. Kemudian juga seperti itu, umpamanya di Tasik, ada beberapa orang kumpulkan. Bu Ropi di tempatnya, Bu Ropi di mana? Di Lampung Barat, Pak. Di Lampung Barat. Nah, ada Lampung, di sini juga ada Lampung Timur. Ada dari Lampung Barat, ada juga dari mana namanya itu. Macam-macam nih kita nih Bapak Ibu sekalian. Kita yang di grup kita ini dari Sabang sampai Merauke ini.
Jadi coba kumpulin beberapa orang sehingga kita saling semangat gitu. Itu intinya. Bentar Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait masukan tadi, insya Allah kita buatkan drive bersama, Google Classroom-nya. Insya Allah nanti saya share nanti link Google Classroom-nya. Silakan nanti join Bapak Ibu di sana. Tapi beberapa mungkin di antara kita belum familiar, tapi saya rasa untuk saat ini sudah familiar lah di Google Classroom itu. Nanti materi-materi bisa kita upload di situ juga supaya lebih aman gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Bentar. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Bentar ya. Itu suara burung siapa itu? Ayam jauh. Itu ibu yang siapa yang kemarin tuh yang suara burungnya dia punya kena burung. Sumatera Barat. Oke, Bapak Ibu sekalian kita lanjut. Membahas beberapa soal ini. Sebenarnya soal ini sudah kita upload di Telegram gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, salah satu metode pembelajaran itu berulang-ulang. Seperti kemarin kita bilang, semakin diulang semakin lancar, semakin ingat. Gitu ya. Baik. Lanjut, ini yang nomor 5 nih. Bagi orang yang merindukan pernikahan, wah, asik nih, coba nikah nih ceritanya. Kita perbaiki duduk saya dulu. Bagi orang yang merindukan pernikahan, Bapak Ibu, rindu nggak sama pernikahan? Bagi Bapak Ibu yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi sunnah. Ini kaitannya dengan apa nih Bapak Ibu? Kaitannya dengan hukum nikah. Kapan nikah itu wajib? Kapan nikah itu makruh? Kapan nikah itu sunnah? Kapan nikah itu haram? Nah, ini nih kajiannya nih Bapak Ibu. Jadi ada seseorang pemuda, dia punya keinginan untuk menikah dan dia sudah punya kemampuan, tetapi dia masih bisa menahan dirinya. Seandainya dia menikah pada saat itu, maka hukum nikah bagi dia adalah sunnah. Kapan nikah itu wajib? Ini dia, bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke perbuatan perzinahan, maka nikah baginya dihukum wajib. Seseorang punya kemampuan, punya keinginan yang tinggi menggebu-gebu, kalau seandainya tidak disalurkan nih, ini khawatir nih, maka bagi dia itu wajib hukumnya nikah. Jadi ini nanti terkait dengan hukum-hukum nikah. Saya lihat Bapak Ibu, soal-soal yang dimunculkan di UP-PPG dan soal-soal yang dimunculkan di P3K relatif hampir sama ya Teucan ya, Bapak Ibu ya. Materi-materinya hampir-hampir sama gitu. Hampir-hampir sama. Tipis kok. Iya. Kalau untuk teknis hampir-hampir sama. Nah, jadi ini soal nomor 21 22 ini terkait dengan hukum pernikahan. Nah, nanti kapan nikah itu haram, kapan nikah itu makruh, ada lagi nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, nikah itu haram apabila seseorang punya niat jahat gitu contohnya kan. Itu haram jadi hukumnya nikah bagi dia. Nah, berikut ini tujuan dari perkawinan monogami. Monogami apa ya? Nah, berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B. Untuk mengaturkan keluarga untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban.
C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. D. Adanya akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan menyeluruh dalam kehidupan istri sehari-hari. Di monogami lawan dari poligami. Itu enggak Bapak Ibu? Siapa di sini yang setuju dengan poligami? Tunjuk tangan. Asal 50 juta per bulan udah. Nggak yakin saya. Karena susah lah kalau susah dibahas. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus tapi bagi sebagian teman-teman seperti ada tuh yang lagi viral-viral dulu tuh anggota DPR itu istri 3 atau 4 ya sampai dan apa namanya itu mereka bahagia gitu ya di luarnya yang suaminya ada hartanya Pak. Ya jadi konsep adil itu kalau menurut saya hanya Rasulullah yang adil gitu ya. Adil. Nah kalau adil itu kan tidak cuman ini. Adil itu kan tidak cuman dalam perspektif harta benda. Adil itu juga tidak dalam hanya berbentuk kebutuhan kebutuhan materi. Bagaimana dengan kebutuhan lainnya gitu ya. Kasih sayangnya, kebutuhan batiniahnya dan lain sebagainya. Oke lah. Jadi kenapa harus monogami? Ya, naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Fokus gitu. Satu bapak, satu ibu gitu. Jadi kalau udah banyak ibu, Abang. Ya begitu sih. Tapi kan faktanya di lapangan kan beda, Bapak. Tetap aja banyak gitu ya. Ya banyak sih yang setia. Setiap tikungan ada. Oke. Lanjut. Naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini yang poin ini nih, diulang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai hikmah pernikahan. Hikmah di antara hikmah pernikahan itu naluri kebapakan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih. Nah, kalau tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan banyak lagi tuh poin. Jadi nanti saya ada rekamannya Bapak Ibu. Di channel YouTube kita itu ada tuh terkait munakahat. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu nanti. Setelah munakahat itu dipelajari di kelas 12 SMA itu Bapak Ibu sekalian. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan munakahat. Ada talak, ada iddah, ada rujuk, apalagi namanya itu. Ada syarat dan rukun nikah dan lain sebagainya. Memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A. Tujuan, B. Hikmah, C. Faedah, D. Fungsi. Ini lebih kepada tujuan. Tujuan pernikahan itu memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Tapi ya rumah tangga itu ya begitulah Bapak Ibu. Apalagi kita ini rata-rata kan udah berumah tangga nih. Saya ingat terus tuh bahwa rumah tangga itu sama kayak kita mengharungi samudera luas gitu ya. Ada badainya, ada kadang-kadang dihempas oleh gelombang, macam-macam lah gitu ya. Bagaimanapun itu dinamikanya jalani aja dengan santai, jalani aja dengan ya dengan santai lah gitu ya, gimana supaya nanti teman-teman kita semua termasuk saya gitu ya memperolehlah tujuan munakahat seperti yang disebutkan di soal kita ini. Jadi ini lebih ke tujuan ya Bapak Ibu yang harmonis.
gitu ya. Kemudian kalau undang-undang yang dinyatakan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 dan juga tentang pernikahan dan juga kompilasi hukum Islam tentang pernikahan, di situ ada satu kalimat misakon ghalidho, itu juga masuk dalam tujuan pernikahan. Salah satu hikmah dari sebuah pernikahan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Hal ini menurut ulama Sayyid Sabiq. Kalau menurut Sayyid Sabiq itu berumah tangga itu ya bagi-bagi pekerjaan. Ini pekerjaan suami, ini pekerjaan istri. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang sepertinya justru banyak tidak begitu fokus ke bagian keluarga modern itu. Sekarang siapa yang cepat ya dia kerjakan. Ya kalau umpamanya saya bekerja, kemudian istri bekerja umpamanya. Siapa yang cepat nyampe di rumah, siapa yang itu ya kerjakan, mau cuci, mau gosok, mau masak. Keluarga-keluarga yang itu tuh seperti itu. Arti kata tidak harus istri juga yang memasak, tidak. Islam pun juga seperti itu saya kira, bahwa tidak harus istri itu. Jadi jangan jadikan, kan ada tuh slogan tuh, jangan jadikan istrimu jadi babu gitu kan itu. Nyuci iya, kemudian masak iya, apalagi semuanya iya gitu kan. Belum lagi anak, sudah beresin anak, beresin bapaknya lagi. Kasihan kali kan, capek. Jadi udahlah Bapak Ibu dan Bapak-bapak juga harus punya paradigma yang lebih maju. Ibu-ibu juga harus punya paradigma yang lebih maju. Bagaimana kita menyikapi kerjaan-kerjaan di rumah ini. Oke. Kayak yang itu benar Pak Melvi ini, padahal entahlah ya. Ini kan saya cuma nyampein aja ya Bapak Ibu ya. Saya cuma nyampein gimana idealnya kan gitu. Gimana idealnya. Menurut Yusuf Qaradawi, satu aja ya kita bahas ya. Satu ini lagi. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali menurut Yusuf Qaradawi, laki-laki itu boleh berpoligami kalau A. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul dan penyakit. Itu boleh. Tuh. B. Di antara suami ada yang memiliki over atau hiper, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut, maka suaminya boleh berpoligami. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Menurut Yusuf Qaradawi, ini boleh. Alasan-alasan ini yang membolehkan seseorang boleh berpoligami. Nah, yang tidak boleh, karena ada kecualinya nih. Kecuali adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Jadi, standarisasi seseorang boleh berpoligami itu tidak cuma memiliki kekayaan atau kemampuan. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan di sini. Enggak gampang-gampang. Tapi kebanyakan orang kan berpoligami kan rata-rata karena dia mampu. Karena dia mampu dan dia juga ya kalau laki-laki kalau udah punya banyak duit itu kan macam gitu ya. Jika mampu dan tapi tidak semua laki-laki juga. Semua laki-laki. Nah, jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi adanya seorang kekayaan. Di kekayaan bukan jaminan seseorang boleh. Kemudian berpoligami itu kan kalau secara hukum kenegaraan panjang prosedurnya ya kan? Panjang prosedur. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lanjutkan masalah nikah-nikah termasuk nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah yang kawin kontrak ceritanya. Nikah mut'ah ini kawin kontrak dan
Soal-soal yang sama juga diujikan di PPG dan juga diujikan di P3K. Materinya hampir sama saya lihat. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang kemarin ikut tes P3K akan lebih memuluskan lagi ini tesnya, pre-testnya nanti. Oke Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan, kita buka lebih kurang 5 menit lagi sebelum kita closing siang ini atau sore ini Bapak Ibu sekalian. Silakan. Pak Ketua. Ya. Itu ada yang raise hand tuh udah. Silakan. Ibu Arniati. Saya kembalikan ke Teucan. Silakan. Fitri mau bertanya? Saya bagikan ya di grup WA juga ya, grup WA peserta tapi ya, grup WA peserta dan grup Telegram seulang baginya lagi. Hanya kepijit itu. Silakan yang mau bertanya. Ibu, saya aja duluan mungkin ya. Boleh, silahkan Pak. Oke Pak Ketua, ini yang saya tanyakan diskusi kita saja sebentar dengan soal di Telegram Pak Ketua. Ya. Nomor 204 dengan 205. Ya. Saya tadi itu membahas tentang takdir mubram dan qadha gitu ya. Yang tidak bisa dirubah itu kan sebenarnya qadha dengan takdir mubram Pak Ketua ya. Takdir Tapi di mubram. offset Ya, takdir 204 ya. 204 sama 205. Di option jawabannya itu kunci jawabannya di soal 204 kalau tidak salah qadar. Padahal di redaksi soalnya itu tidak bisa dirubah dari zaman azali gitu ya. Menurut pendapat kita itu yang opsinya yang apa itu qadha ya gitu ya. Nah, soal 204 itu bunyinya begini. Berikut ini pernyataan yang benar adalah doa dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. Doa tidak dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. Doa dipercaya dapat meminimalisir dampak bala yang timbul karena takdir mubram. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kunci di sini adalah D. Jawaban A dan C benar. A. Doa dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. Ya, kalaupun umpamanya apa namanya tuh kan takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah kan gitu. Kalau takdir mu'alaq, takdir yang bisa berubah. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kan punya prerogatif dari apa yang sudah ditetapkannya. Bisa jadi bagi Allah itu kan mudah untuk merubah apa yang ditetapkan, karena dia mempunyai sifat yang disebut dengan muridun. D. Doa dipercaya dapat meminimalisir dampak bala yang timbul karena adanya takdir mubram. Ketika ditakdirkan bakal terjadi gempa pada bulan ini tanggal sekian. Dulu Pak Atri, orang memperkirakan bahwa Kota Padang itu bakal terjadi tsunami besar. Setelah terjadinya gempa 2009, kemudian para ilmuwan baik dari Jepang maupun dari ilmuwan dari Eropa mengatakan Mentawai itu akan tenggelam. Kemudian jalur pantai barat Sumatera itu patahan itu akan mengalami patahan yang besar, gempa besar terjadi dan Padang ini bakal ini. Dan kita cemas sekali pada waktu itu. Nah, tentu kita terus berdoa, kita terus bermohon kepada Allah bahwa bila Allah berkehendak segala sesuatu kan bisa saja terjadi. Gempa kata Allah ya gempa. Jangan terjadi gempa kata ya enggak terjadi. Jadi pemahamannya udah betul itu Pak Asli. Soal 204 itu yang enggak benarnya adalah doa tidak dapat mengubah kenyataan. Doa tidak dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. Kalau doa berkaitan kita dengan Allah, kita bermohon gitu kan.
Ketua, sambungannya kayak gini Ketua. Kalau takdir mu'allaq itu kan memang kita bisa merubah dengan usaha dan doa gitu ya. Nah, kalau takdir berarti ini mu'allaq kalau itu mubram, kalau takdir mu'allaq itu lebih kepada ikhtiar itu, Pak. oh lebih Ikhtiar kepada kita. ikhtiar ya. Lebih Oh kepada ya, berarti ikhtiar. oke, sip. Ya. Kira-kira. Kemudian ya 205 ketentuan Allah atas segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah. Kira-kira itu jawaban yang bisa saya jawab, Pak Asri. Ya, oke, siap. Ya, kalau ada yang ragu karena saya bukanlah kakek segala tahu gitu ya, kita diskusikan bareng-bareng nanti ya. Kalau di cerita Wiro Sableng dulu kan saya suka baca novel Wiro Sableng dulu. Ada nama tokoh namanya kakek segala tahu gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, oh ya, kirim lagi dong Pak, kisi-kisi tadi. Jadi, yang penting Bapak Ibu print ya. Saya kirimkan ulang ya, nanti tolong dipantau kiriman terbaru di grup ini. Kiriman terbaru di grup WA dan grup Telegram. Saya kirimkan di grup Telegram ya. Kirim file. Malam tadi sampai jam berapa tuh? Saya masih bagi-bagi soal juga buat ini. Ya begitulah Bapak Ibu sekalian. Saat Bapak Ibu tidur, saya bekerja. Supaya ada sajian buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bangun. Tapi setelah disajikan, ternyata Bapak Ibu tidak mencicipi sajian tersebut. Aduh, kasihan. Bangun tidur disediain jawaban soal. Kalau aku pagi ini bangun tidur disediain ini kabar gembira. Alhamdulillah, selamat ya Ucan udah terima SK. Oke, Teh Ucan ini baru terima SK dan baru mau. P3K itu gajinya lebih tinggi dari PNS. Kekeh itu udah. Iya, P3K itu gajinya lebih tinggi dari PNS. Jadi sama, nanti udah sama. Saya gaji saya nggak seberapa. Tapi saya berkeinginan di luar gaji. Banyak gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu aja. Santai aja ya. Bapak Ibu, jangan malas. Don't be lazy, please. Do the best all the time. Lakukan yang terbaik setiap saat. Dan sesempit-sempit waktu, wakafkan 30 menit atau 1 jam setiap hari untuk persiapan. Ingat 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, Bu Rahima, Bu Vera, kemudian Pak Asri, siapa lagi? Bu Anis, Bu Ropi, siapa lagi nih? Asep, Kang Asep, Pak Fauzan, Bu Ruri, Bu Irma, Bu Sylvia, semuanya lah yang tidak bisa saya panggil itu. Pak Dedi, Pak Edi. Ayo, 2 minggu lagi tinggal waktu kita Pak Edi. 2 minggu lagi Bu Hani. Ya, 2 minggu lagi waktu kita. Allah mudah-mudahan kita akan kawal terus Bapak Ibu. Oke, itu aja saya kembalikan ke Teh Uca. Assalamualaikum Pak. Pak, mau bertanya Pak. Iya, ada apa tuh? Assalamualaikum. Salam, silahkan Bu. Nanti malam jam berapa kita Pak? Masuk jam berapa itu Pak? Ujiannya itu Pak. Gimana? Jam berapa nanti malam jadinya Pak? Ngapain Bu? Yang mau ujian itu Pak. Oh itu habis tarawih. Nanti saya kirimkan nanti linknya jam-jam ini saya kirimkan. Pokoknya jam kalau di Padang, kalau di WIB jam 21. Saya pasaman Pak. Pokoknya nanti habis maghrib kirim aja linknya buat Bapak Ibu. Pokoknya nanti Bapak Ibu kerjakan malam nanti gitu ya. Ya. Pak. Nanti saya kirimin linknya, nanti Bapak Ibu kerjakan. Nanti kita akan pantau seberapa butir capaian Bapak Ibu yang betul. Kemudian yang di Telegram wajib dituntaskan. Saya masih mantau nih Bapak Ibu. Yang di Telegram itu betul-betul terstruktur dan tersusun berdasarkan visi-misi itu Bapak Ibu. Tetapi memang tidak kita hanya bisa nengok setelah kita klik betul atau salah jawaban kita gitu. Kalau Bapak ingin menghitung berapa yang betul berapa saya masing-masing yang hitung sendiri, masing-masingnya yang hitung sendiri. Tapi kalau lewat Google Form nanti kita bisa nengok hasil daripada
tes itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Udah, ini Pak Indra mau bertanya tidak? Ya. Pak Indra mau bertanya? Iya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ini Bu, Pak mau nanyakan. Kalau kita lihat dari kisi-kisi pretestnya, di situ kan tidak ada ujian materi umum. Apakah gambarannya ada soal-soal umum atau sesuai dengan kisi-kisinya saja itu, Pak? Ada, Pak. Kalau nggak salah saya ada. Coba saya tengok bentar. Ada, Pak. Di soal akhir-akhir. Di soal akhir-akhir itu, Pak. Bentar. Ini. Nih, saya lihatin ini ya. Bentar. Nggak perlu perhatikan itu. Bapak Ibu, nih. Lagi dong. Ya, saya lihatin sebentar ya kisi-kisi kita ya. Di bagian-bagian akhir tuh, Pak, itu ada nanti tuh. Teori teori pendidikan, PTK segala macam gitu ya. Nah, ini dia nih. Coba tengok bagian akhir. Konsep karya tulis, penulisan karya tulis ilmiah, PTK, kemudian program pembelajaran remedial, program pembelajaran pengayaan, pengolahan penilaian unjuk kerja, pengolahan hasil tes, analisis butir soal berorientasi hot. Yang akhir-akhir. Bagian akhir itu pedagogik itu, Pak. Pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik tetap keluar loh. Kemudian pembelajaran berbasis TIK, model-model pembelajaran aktif, kemudian strategi pembelajaran, ini dia. Kemudian apa lagi? Bagian-bagian akhir, Pak. Ada. Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pedagogi kita nanti di bagian akhir. Sabar ya. Sabar. Pak Dedi di kebun sawit kah atau di mana itu? Iya, saya Dedi Prayitno dari Labusel, Labuan Batu Selatan. Iya. Karena kalau mau ke banyak sinyal, saya juga heran. Letaknya kok bisa di barisan bagian rumah pemukiman penduduk nggak ada sinyal. Iya. Malah yang ke belakang-belakang gitu yang bisa. Ini pun kadang-kadang mutar balik gitu. Biasa itu perjuangannya itu luar biasa tuh. Yang saya maksudkan yang seperti Pak Dedi ini nih, arti kata ada ikhtiar untuk pejuang sinyal gitu ya. Kenapa demikian? Amin. Semoga tetap semangat, Pak ya. Ya. Karena kalau ujiannya Bapak ya. Udah saya pantau AGPI ini, saya kemarin kok payah sinyal, pengen sih dari awal ngikuti. Ya. Cuma kan saya main-main ke belakang, ini ada sinyal. Udahlah, kalau saya mau dapat sinyal penuh, saya harus ke kecamatan. Paling tidak ke desa yang punya WP gitu kan. Iya. Bapak, berarti Bapak nanti kalau mau ujian harus cari sinyal yang kuat, Pak. Ya. Iya, insya Allah pasti Bu. Jadi nanti kalau pas ujian, ini yang saya maksud, Bapak Ibu, bahwa ketidaklulusan seseorang itu tidak hanya karena dia tidak mampu jawab, tapi karena infrastruktur digitalnya bermasalah. Ya, ketika nanti Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu wajib pergi ke tempat yang betul-betul dijamin sinyalnya, internetnya lancar. Kalau tidak nanti maaf kata menyesal kita nanti. Jadi itu pengalaman kita juga bahwa sekarang kan sistemnya tesnya online. Nah, sistem tes online itu pertama kita harus menguasai perangkatnya, yang kedua sinyal. Gitu ya. Saya kira itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, ingatannya. Sip. Ya. Cukup ya Bapak Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan. Insya Allah. Nanti diperkuat lagi ya Bapak Ibu, print atau dibuka lagi pembahasan kita tadi tentang zakat dan munakahat itu tadi ya. Besok kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Ini di chat room ada yang bertanya, udah soal-soal yang di Telegram itu hanya bisa sekali kita kerjakan. Iya, ya, kalau di Telegram 1 kali, tapi bacanya bisa beberapa kali gitu. Iya.
Kalau soal di Telegram itu cuman bisa dikerjakan sekali, tapi bisa dibaca berulang kali untuk mengingatkan kita mana jawaban yang benar gitu ya. Karena kan kita diarahkan, yang jawaban yang benar itu yang ada tanda checklistnya. Nggak jaminan juga sih yang banyak menjawab persentasenya bahwa itu benar. Ada juga tuh saya lihat banyak sekali teman-teman yang jawab gitu, tapi ternyata kuncinya bukan itu. Gitu. Maka nanti Bapak Ibu membaca yang tersurat, membaca yang tersirat, dan membaca yang tersurat gitu kan beda-beda. Ada orang yang membaca yang tersurat saja tekstual gitu. Tetapi ada makna tersirat yang juga harus kita hati-hati. Saya kira itu ya. Sampai ketemu hari apa lagi? Hari Senin kita ketemu lagi ya. Tapi kita akan terus bertemu di grup setiap hari. Ya, saya akan gangguin Bapak Ibu semua. Ya, saya akan gangguin terus. Luar biasa Pak Ariman. Yang repot saya adalah yang cuek itu. Nggak dilihat-lihat, nggak dibuka-buka WA-nya, nggak dibuka-buka Telegramnya. Ini orang setelah mendaftar tryout, terus dia mengira bahwa dia akan otomatis lulus. Ya tidak seperti itu. Mendaftar itu untuk kita bareng-bareng. Saya pengen kita hebat bersama lulus semua gitu ya. Itu intinya. Insya Allah, yakinlah. Saya yakin Pak Dedi lulus Insya Allah. Asri dan semua lah. Ya, semangat Pak. Biasanya saya aja yang udah sertifikasi, semangatnya nggak tanggung-tanggung buat teman-teman. Masih semangat kayak gitu. Teman-teman harus 10 kali saya semangatnya. Iya kan? Iya, udah sampai sakit berapa kali tuh tahun-tahun kemarin tuh udah tuh. Iya. Itu teman-teman yang saya bimbing kemarin sekarang udah nerima TPG dia. Dan nerima tunjangan profesi dia menjelang Lebaran ini. Maka AKPAI itu begitu Bapak Ibu, Asosiasi Guru Pendidikan Agama itu pengurus-pengurusnya pengen bagaimana arti kata mengedukasi, mengadvokasi dan mensupport teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa, insya Allah kita bisa gitu ya. Nah, itu intinya. Oke, ini kalau di runut bisa panjang nih ceritanya di Indonesia Timur udah hampir berbuka nih. Oke, silakan di closing Teh Ucan. Oke, siap. Ya. Ini di chatroom Pak Indra Gunawan itu tadi bertanya katanya maksudnya itu apakah ada soal seperti Pancasila atau misalnya matematika itu tidak ada Pak. Oh nggak ada. KPAI. Nggak ada. Loh. Bentar, ini siapa yang share screen? Erni Julianti share screen di itu. Soal-soal CPNS yang ada kayak gitu. Iya benar. Aduh, ini siapa yang share screen ini? Bu Erni. Oh ya, Bu Kiki nanti kegiatan di Kota Payakumbuh dan Tanah Datar dikonfirmasi cepat ya Bu Kiki ya, supaya pokoknya semuanya wajib lulus Payakumbuh dan 50 kota. Mana Bu Kiki ini? Ada tuh. Tutup kamera itu lagi masak kayaknya. Oke, Bu Kiki ditunggu kabar baiknya. Ibu sudah galau tak mau masak ya? Gak apa-apa. Banyak yang udah jadi. Benar. Saya ini pengalaman. Tolong bilangin sama Bapak. Pasar kuliner banyak. Bilangin sama Bapak atau Ibu bahwa ini benar-benar sedang berjuang, bilang gitu ya. Dan ini perjuangannya untukmu dan si buah hati, demi kau dan si buah hati judul lagu. Ya, karena kita punya waktu indah pada waktunya ya udah. Pastinya akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, saya sudah menjalani itu semua. Apa yang Bapak Ibu jalani sekarang relatif jauh lebih simpel dan karena banyak yang membantu kemudahan. Zaman saya kita harus berjuang sendiri gitu. Karena memang ada yang harus diperjuangkan gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian itu aja. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Minimal jumlah soal wajib kita. Terima kasih Pak. Ya, kalau 120 butir soal Bapak Ibu sekalian nanti di ujian PTS ya minimal 70 gitu. Berapa? 7. Kalau 70 ya. Kalau passing grade-nya 5,5, 72 kalau saya itu ya. malam. Tapi kalau PPG ya 100 gitu. Kalau target kita 100. Kalau target kita di tryout ini 100. Amannya 100. Kalau target kalau 100 mungkin dipanggil PPG tahun ini gitu ya. Ya, kalau PPG itu targetnya 84 butir soal dari 120 butir soal. Itu baru bisa lulus PPG.
Tapi kalau di tryout 70 nilai itu, targetnya harus 100. Katakanlah soal itu 120, maka Bapak Ibu harus betul 100. Kira begitu. Jadi sehingga untuk posisi amannya di situ. Kira-kira gitu. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Halo Pak Jamaludin, gelap gulita di sana. Iya Pak. Gelap Pak. Jangan-jangan udah berbuka. Udah Pak, udah berbuka Pak. Oke, saya kembalikan ke Tim Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di sawah Terima kasih udah untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Amin. Kalau belajar sendiri itu tidak ada yang nempel biasanya. Nah, kalau belajar bersama-sama seperti ini itu adalah 1-2 yang kita ingat gitu ya. Mudah-mudahan semuanya diingat gitu. Tidaknya pas ujian nanti teringat kata Pak Melvi gitu ya. Sampai ada kemarin itu Tejan, ada kemarin yang tes kemarin. Pak Melvi, saya waktu ujian yang keingat itu kebayang-bayang aja Pak Melvi lagi ngasih materi. Bukan materinya. Oh iya. Bukan materinya, tapi udahnya ya. Ya, saya bilang, syukurlah ya, saya bilang kan. Tapi dapat kan? Ya dapat dong, kan lulus katanya. Alhamdulillah. Yalah, kira itu ya. Ya, terima kasih udah untuk siang hari ini. Nanti teknis ujian, nanti kita tunggu pengumuman dari Kemenag seperti apa. Ini banyak yang bertanya. Nanti ujiannya daring apa luring, yaitu kalau melihat situasi dan kondisi sekarang sepertinya daring ya udah. Ya daring ya. Ya, sepertinya daring. Jadi persiapkan juga perangkat dari sekarang, tinggal 2 minggu lagi nih. Iya, benar. 2 minggu lagi on Zoom handphonenya di Zoom, dan kita ujian memakai laptop. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi disiapkan tuh perangkatnya dari sekarang, Windows-nya support apa enggak nanti untuk ujian gitu. Minimal Windows 10 kalau nggak salah ya. Windows 8 juga kemarin support sih, punya temen yang Windows 8 support juga yang dipakai PPG, pretest PPG yang umum gitu. Tapi ya untuk lebih aman Windows 10 deh Bapak Ibu ya. Speknya juga, gennya juga jangan terlalu yang gen 3, gen 2 gitu ya, gen 4, gen 5, gen 6 ya. Terus sekarang banyak lah yang agak-agak ini. Atau kalau enggak Bapak Ibu meminjam dari sekolah atau meminjam dari teman yang sudah selesai pretest PPG. Itu ya Bapak Ibu, ini tinggal 2 minggu lagi penentuan kita, karena memang pretest PPG ini tidak tiap tahun ya. Terakhir 2019. Ya, terakhir 2019. Terakhir 2019 dan sekarang baru ada lagi gitu. Sekarang baru ada lagi. Itu perlu perjuangan, ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan gitu ya. Dan semua akan indah pada waktunya ketika mendapatkan kata-kata lulus di Siaga itu. Amin. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kesuksesan buat Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah patah semangat, terus belajar walaupun tugas kita seubrek, bikin kue, bikin ketupat gitu ya, mempersiapkan Lebaran, dan jangan lupa juga mempersiapkan untuk perjuangan diri kita, masa depan kita lah, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya. Kita tutup saja pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majid. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melvi. Sama-sama teman-teman sekalian. Salam buat keluarga di sana ya. Untuk itu tidurlah sudah Ibu. Aku Livia. Ya, makasih. Nih, mau belum siapin berkas nih buat hari Senin. Ya, siapkan.
Harus selesai cepat. Ya udah. Sama-sama. Kita lanjut hari Senin dan kita tunggu nanti di grup Telegram dan di grup WA informasi-informasinya. Oke Bapak Ibu, izin saya end ya. Salam sehat, tetap semangat. Bismillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.